Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Syahida Putri. Saya dengan nomor NIM 41300 21023. Saya dari kelas PGSD A. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai landasan sejarah pendidikan. Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri. Sebab itu, sejarah pendidikan di Indonesia juga cukup panjang. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno. Kemudian diteruskan dengan zaman pengaruh agama Hindu dan Buddha, zaman pengaruh agama Islam, pendidikan pada zaman kemerdekaan. Sehingga pengertian landasan sejarah atau histori pendidikan Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu tokoh pendidikan. Di Indonesia sendiri memiliki 3 tokoh pendidikan. Yang pertama yaitu Muhammad Syafi'i, terus Ki Hajar Dewantara, terus yang ketiga yaitu Ahmad Dahlan. Untuk yang pembahasan pertama yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i mendirikan sekolah INS atau Indonesian Netherlands School di Sumatera Barat pada tahun 1926. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayutaan sebab sekolah ini didirikan di kayu tanam. Maksud ulama Syafi'i adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Untuk tokoh pendidikan kedua yaitu Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak mengenal Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sifat, sistem, dan metode pendidikannya diringkas ke dalam 4 keemasan, yaitu asas Taman Siswa, Pancadharma, adat istiadat, dan semboyan atau perlambangan. Asas Taman Siswa dirumuskan pada tahun 1922 yang sebagai besar merupakan asas perjuangan untuk menentang penjajahan Belanda pada waktu itu. Untuk tokoh pendidikan terakhir atau yang ketiga yaitu Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi Islam pada tahun 1912 di Yogyakarta yang kemudian berkembang menjadi pendidikan agama Islam. Pendidikan Muhammadiyah ini sebagian besar memusatkan diri pada pengembangan agama Islam dengan beberapa ciri sebagai berikut. TIM, MKMD 1990. Asas pendidikannya adalah Islam dengan tujuan mewujudkan orang-orang muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat serta negara. Untuk yang selanjutnya yaitu implikasi landasan sejarah terhadap konsep pendidikan. Tujuan pendidikan diharapkan bertujuan dan mampu mengembangkan berbagai macam potensi peserta didik, serta mengembangkan kepribadian mereka secara lebih harmonis. Tujuan pendidikan juga diarahkan untuk mengembangkan segala aspek pribadi yang terdapat dalam individu peserta didik, baik dalam aspek keagamaan maupun kemandirian. Dengan mengetahui landasan sejarah pendidikan, kita dapat mengetahui betapa pentingnya konsep tujuan dari pendidikan yang seiring dengan berkembangnya ilmu pendidikan dan teknologi. Dan ini dapat dijelaskan dengan selalu bergantinya kurikulum pada di Indonesia. Kurikulum sering kali berganti akibat perkembangan zaman yang semakin pesat di Indonesia. Oleh karena itu, seringkali kurikulum di negara Indonesia ini berganti mengikuti zaman yang ada sehingga selalu saja terdapat pergantian kurikulum tiap tahunnya di Indonesia. Proses pendidikan, terutama proses belajar mengajar dan
materi pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan perkembangan peserta didik. Melaksanakan metode global untuk pelajaran bahasa. Mengapa menggunakan metode global? Karena metode global berarti metode dalam pengajaran bahasa untuk mengajar membaca dan menulis pemulaan dengan menyajikan bahasa secara utuh dan meminta siswa untuk menyalinnya. Biasanya siswa menghafal lalu kesulitan dalam membaca dan menuliskan unsur yang baru. Dan metode global ini bertujuan untuk memberikan aktivitas kepada siswa yang baru dalam meningkatkan keterampilan dengan menunjukkan gambar yang lebih banyak kepada siswa mengenai benda yang ada sisi sampingnya agar bisa diterima dengan mudah dengan menuliskannya di papan tulis dan siswa yang belajar membaca dan menulis. Untuk yang materi terakhir yaitu 5 butir dasar pendidikan. Untuk yang pertama yaitu perubahan cara berpikir. Setiap orang pasti akan mengalami perubahan cara berpikir. Dalam artian semakin dewasa seseorang maka semakin matang pemikiran seseorang tersebut. Untuk yang kedua yaitu kemasyarakatan. Mengapa kita dalam pendidikan kita sangat penting untuk membahas tentang kemasyarakatan? Karena setiap manusia pasti akan mengalami hidup yang bermasyarakat dan itu sangat penting. Untuk yang ketiga yaitu aktivitas. Mengapa dalam pendidikan kita harus belajar tentang aktivitas? Karena agar kita dapat menjadi kepribadian lebih baik dalam menghadapi segala sesuatu. Untuk yang keempat yaitu kreativitas. Sebagai manusia kita juga akan dibimbing untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Dan yang kelima yaitu optimisme, karena sebagai manusia kita harus optimis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.